Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Hidayati, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rosdiana Dewi. Saya salah satu guru di SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat pagi Bu Ika. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga Bu Nuning juga dalam keadaan sehat ya Ibu. Iya. Baik Bu Ika, saya minta waktunya Bu Ika ya pada kesempatan kali ini sebentar saja. Saya akan mengajak Bu Ika untuk melakukan praobservasi, di mana percakapan yang kita lakukan pada pagi ini adalah saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ika di dalam kelas. Kemudian nanti saya hadir di dalam kelas mendampingi proses pembelajaran dari awal sampai akhir, gitu ya Bu Ika ya. Kemudian tujuan percakapan praobservasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ika di dalam kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai langkah awal dalam pembelajaran di kelas. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ika dalam rangka praobservasi ini. Yang pertama, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran nanti Bu Ika pasti punya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam pelajaran matematika, yang nanti materinya pasti menarik bagi anak-anak gitu ya Bu Ika. Ya, tujuannya itu apa nih? Ibu, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada materi nilai fungsi komposisi yang pertama, peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan inverse dari suatu fungsi. Yang terakhir, peserta didik dapat melakukan prosedur mengkomposisikan dua atau lebih fungsi yang melibatkan fungsi inverse. Itu Ibu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam kelas nanti. Ya. Banyak sekali ya tujuan pembelajarannya ya. Tadi berarti sudah ada berapa itu? 4 ya. Ada 4 tujuan yang nanti akan Bu Ika capai pada proses pembelajaran yang akan dilakukan besok ya. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Kemudian peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Kemudian peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan inverse dari sebuah fungsi, dan peserta didik dapat melakukan prosedur mengkomposisikan gitu ya, dua atau lebih fungsi yang melibatkan fungsi inverse. Sekarang saya mengajukan pertanyaan yang kedua. Bagaimana ke depan itu area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Ika dalam proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas dengan tujuan tadi yang sudah disampaikan. Baik Ibu, nantinya di area pengembangan dalam proses pembelajaran nanti fokus pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Dilihat dari hasil pengetahuan, anak paham. Ketika anak sudah paham, maka anak bisa mengaplikasikan pembelajaran apa yang sudah dicapai dengan keterampilan, menyelesaikan soal dengan sistematis, cepat, dan benar. Oke, berarti tadi sudah disampaikan untuk area pengembangannya yang ingin dikembangkan oleh Bu Ika itu adalah tentang pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik ya. Baik Bu Ika, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, seperti metode,
kemudian model, kemudian strategi pembelajaran yang akan dilakukan besok saat pembelajaran dan ketika nanti saya observasi, ya. Bagi Ibu, untuk metode, model, dan strategi pembelajaran yang saya pakai nanti, yang pertama itu strategi yang dipakai itu ada 3, diferensiasi konten, proses, dan produk. Sedangkan untuk model pembelajarannya ada problem based learning atau PBL, di mana nantinya anak dapat menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, dan evaluasi, lalu pengujian hasil, dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Sedangkan metode nanti yang saya gunakan di sini adalah diskusi kelompok dan presentasi dengan cara memantau diskusi siswa, mana anak yang aktif, mengajukan pertanyaan jika mereka mengalami kesulitan. Setelah diskusi selesai, presentasi oleh masing-masing kelompok. Oke, berarti untuk rencana pembelajarannya tadi ada metode, model, dan strateginya. Strategi yang dipakai adalah diferensiasi, begitu ya Bu Ika. Berarti nanti disesuaikan dengan diferensiasinya itu sesuai dengan kemampuan, gitu ya, ya kemampuan belajar anak. Oke, berarti nanti dengan metode pembelajaran yang PJPL, dengan sintak yang tadi sudah disampaikan, kemudian metodenya ada diskusi dan presentasi, begitu ya. Harapannya nanti anak-anak bisa berperan aktif ya ketika pembelajaran itu berlangsung. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Ika, ini media yang akan digunakan oleh Bu Ika dalam proses pembelajaran materinya ini tentang nilai fungsi komposisi. Ya, ya. Itu nanti apa saja medianya? Media yang nantinya dipakai di sini yaitu Bu, digunakan saat proses pembelajaran adalah buku teks dari penerbit Erlangga, lembar kerja peserta didik, materi presentasi berupa PowerPoint yang akan dilakukan di dalam ruang sesuai dengan jadwal, kemudian menggunakan LCD. Ya. Oke, jadi nanti ruangan yang akan dipakai sesuai jadwal, gitu ya Bu Ika? Iya. Ruangan yang ruangan teori yang nanti digunakan untuk pembelajaran ini nanti berada di ruang berapa Bu Ika? Nanti kurang lebih di ruang 15. Ya, kemudian di sana sudah lengkap ya alat-alatnya ya, ada LCD-nya, ada alat tulisnya, begitu ya. Kemudian ada buku teks juga yang digunakan untuk panduan ketika pembelajaran. Kemudian di sana ruangannya bagaimana, aman dan nyaman, apa panas apa bagaimana? Ini kebetulan di lantai 2 Ibu. Oh ya. Jadi kalau ketika cuacanya panas, mungkin anak akan terasa kepanasan ya, gitu ya. Karena bisa dilihat kipasnya cuma satu di tengah, jadi ya kita bisa dikondisikan anaknya nanti. Ya, ya. Kita harus punya strategi ya, biar anak-anak itu tetap aman dan nyaman ketika pembelajaran. Oke, kira-kira materi ini akan dilaksanakan kapan ini Bu Ika? Nanti kurang lebih di jam keempat 56 Ibu, itu hari Kamis. Oh ya, hari Kamis besok ya? Hari Kamis besok. Ya. Ini kegiatannya akan dilaksanakan di hari Kamis ya, kemudian di jam ke-4.56 ini juga belum terlalu siang ya. Nanti. Untuk kelas yang saya pakai itu 11 kecantikan 1. Iya, oke, kelas 11 kecantikan 1. Baik Bu Ika, kita sudah melaksanakan pra-observasi ya sebagai langkah untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nanti apa yang kita lakukan kali ini adalah langkah awal gitu ya untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ika besok. Kemudian nanti saya juga menanyakan apa yang didapatkan oleh Bu Ika setelah percakapan praobservasi ini. Mungkin nanti setelah praobservasi ini ya Bu, ini pertama yang saya lakukan, saya menjadi lebih mempersiapkan lebih matang kegiatan pembelajaran apa yang saya akan lakukan untuk besok, terus menyampaikan materi tentang nilai fungsi komposisi di dalam kelas, dan menyajikan untuk buku teks membantu siswa agar bisa belajar di kelas dengan baik. Ya, oke. Baik Bu Ika, saya rasa cukup ya untuk observasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Berarti nanti kita ketemu saat observasi di kelas ya besok ya di hari Kamis.
dan saat percakapan nanti pasca observasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi di kelas 11 kecantikan 1 yang sebelumnya sudah dilakukan praobservasi bersama dengan Bu Ika. Kegiatan ini nanti akan dilakukan di ruang 14 yang sebelumnya sudah disepakati pada saat kegiatan praobservasi. Begitu ya Bu Ika. Kegiatan ini nanti saya akan berada di kelas ya Bu Ika. Saya akan mengamati Bu Ika mengajar. Saya akan nanti duduk di belakang dan menyaksikan Bu Ika mengajar dari awal sampai akhir. Sudah siap Bu Ika? Siap Ibu, Iya. terima kasih. Oke, nanti saya mohon izin di kelas ya Bu Ika, mengamati Bu Ika dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Ya, monggo Bu Ika. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, salah satu anak memimpin doa dalam hati. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat ya untuk belajar matematika di siang ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, BK akan cek kehadiran kalian satu persatu. Atika Zahra, Vita, Saviera, Zena. Oke, ternyata ada yang izin dan sakit. Semoga mereka semua cepat berkumpul dengan kita semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang izin cepat masuk sekolah. Oke, sebelum memulai pembelajaran lagi, coba cek kebersihan kelas kalian, kanan kiri, laci. Jika ada sampah di sekitar kalian, coba dibuang sampah tersebut ke tempat sampah. Oke, kelasnya aman? Bersih? Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi fungsi komposisi. Sebelum masuk ke fungsi komposisi, ada beberapa hal yang kalian harus ketahui di sini. Capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data bentuk matrik dan dapat menentukan fungsi inverse, fungsi komposisi, transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai. Itu capaian pembelajaran yang kalian harus penuhi. Ada capaian pembelajaran, otomatis ada tujuan pembelajaran yang kalian harus ketahui. Yang pertama, menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Sedangkan yang kedua, menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Itu ya, ada tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dicapai oleh kalian. Oke, untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran otomatis ada persepsi. Ingat materi yang lalu, yaitu aljabar fungsi. Ya, di aljabar fungsi, apa yang kalian ingat? Ada tentang domain, terus ada domain, otomatis ada kok domain, ada rank, itu ya. Domain berarti daerah hasil, kodomain daerah lawan, rank hasilnya. Domain daerah asalnya ya. Oke, setelah kalian tahu domain, kodomain, dan rank, nah otomatis di situ ada aljabar fungsi menggunakan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini dia. Nah, aljabar fungsi membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian fungsi. Di mana jika diketahui dua fungsi, ada fx dan gx, maka f tambah g itu akan menghasilkan fungsi x, fx ditambah gx, ada fx dikurangi gx, ada fx dikali gx, dan ada fx dibagi gx. Itu sudah dibahas di materi yang lalu. Oke.
Oke, tahapan pembelajaran yang kalian harus ketahui di sini, yang pertama, sebelum berkelompok, otomatis Bika akan menjelaskan materi yang akan kalian pelajari, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian diperbolehkan untuk membuka bahan ajar atau buku paket yang sesuai dengan materi pada hari ini. Yang ketiga, itu berkelompok. Tujuannya dengan berkelompok, kalian bisa bertukar pikiran antara teman yang satu dengan teman yang lain. Untuk tahapan berikutnya, nah ini berdiskusi, sudah berkelompok otomatis berdiskusi. Nah, presentasi, nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil lembar kerja kalian. Jadi ada beberapa teman kalian dalam satu kelompok tersebut untuk presentasi di depan kelas. Oke, yang paling terakhir kuis. Gunanya kuis di sini untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah Bika ajarkan. Nanti Bika akan sajikan beberapa soal, kalian kerjakan secara individu. Itu tahapan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya otomatis ada motivasi buat kalian. Apa sih gunanya kalian belajar fungsi komposisi? Itu ada banyak manfaatnya untuk proses pembuatan buku. Seseorang atau pabrik membuat buku kan tidak langsung membuat buku. Berarti otomatis dari bahan-bahan yang ada dibuat bubur, baru kita cetak menjadi suatu buku. Ada juga untuk proses pembuatan emas menjadi perhiasan, untuk mesin pencetak yang menggunakan komposisi warna, lalu untuk mendaur ulang logam campuran, kemudian dihancurkan menjadi serpihan kecil. Itu fungsi komposisi manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya lagi. Misal, seseorang akan membuat meja dan kursi. Otomatis nggak mungkin langsung bikin meja dan kursi, kan? Dia ambil kayu dulu, kayunya dibentuk sesuai yang diinginkan, dihaluskan, lalu baru dirangkai menjadi suatu kursi. Nah, ya, sebelum ke materi, selain pembuatan kursi, kalian sering makan nasi ya? Nasi terbuat dari apa? Nah, otomatis beras kita ambil dari petani padi, ya, petani padi, terus kulitnya kita hilangkan menjadi beras. Beras kita masak menjadi nasi. Itu juga menggunakan proses atau penerapan fungsi komposisi. Ya. Oke, itu gambarannya manfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum Bika menjelaskan materi pada hari ini, coba kalian punya buku paket di meja masing-masing. Ya, dibuka tentang materi fungsi komposisi. Sudah ketemu? Nah, fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi, fx dan gx, di mana fungsi komposisi terbentuk dari kedua fungsi tersebut, f bundaran gx. Maka dibacanya boleh bundaran, boleh komposisi, nggak boleh O, apalagi 0. Nggak boleh dibaca pok, X itu nggak boleh ya. Berarti boleh dibacanya F bundaran GX atau F komposisi GX. Nah, itu prosesnya di mana pada fungsi komposisi tersebut untuk variabel bisa kita gunakan variabel F, G, H, dan seterusnya, itu bisa. Kalau tadi terdiri dari dua fungsi komposisi. Yang pertama F bundaran GE. Nah, sekarang dibalik. G bundaran FE. Berarti yang di luar itu G-nya, Fx-nya yang di dalam kurung. Jika fungsi dengan domain A dan kodomain B ditentukan dengan rumus Fx dan G, fungsi G dengan domain A dan kodomain B ditentukan dengan rumus Gx, maka hasilnya adalah G bundaran Fx, maka G Fx. G-nya yang di luar. Ya. Itu dua fungsi. Nah, selain ada dua fungsi, ada juga tiga fungsi. Ya, Bika pakai ada H, G, F. Dibacanya H bundaran G bundaran F. Maka hanya yang di luar H, G, F, X. Atau boleh dituliskan H, G bundaran F, X. Itu ya. Itu tentang materi fungsi komposisi. Nah, contohnya. Bika akan beri contoh. Jika diketahui Fx-nya 2x plus 5 dan Gx-nya itu 3x min 7. Maka kalian cari F bundaran Gx-nya. Maka langkah pertama di sini diketahui Fx-nya berapa?
2x plus 5. Ya, x-nya 3x min 7. Ditanyakan F bundaran G dan F bundaran G. Ini 2 ya. Oke. Dijawab yang pertama dulu. Kita mencari F bundaran G H. H-nya nanti berarti ini X. Nah, berarti F-nya yang di luar, terus G X. Langkah selanjutnya fokus ke fungsi F-nya. Ada 2x plus 5. Maka angka 2-nya ditulis 2. X yang ada pada variabel 2x ini pada fungsi fx kan ada 2x. X di sini diganti dengan gx. Maka ditulis di sini gx. Terus plus 5. Nah, fungsi gx-nya ditulis lagi 2 buka kurung 3x min 7. Oke, plus 5. Kalikan seperti biasa, 2 kali 3x 6x, 2 dikali negatif 7 negatif 14, terus plus 5. Maka bundaran Gx sama dengan 6x dijumlahkan min 14 ditambah 5 min 9. Oke, ada yang bertanya? Bisa? Oke, kalau sudah bisa lanjut. Sekarang bukan lagi mencari fungsi komposisinya, tapi mencari nilai fungsi komposisi, di mana X-nya kita ganti dengan angka 2. Prosesnya sama. Berarti tulis lagi 2G X, terus plus 5. Gx-nya tulis berapa? 3x min 7 plus 5. Ini jangan langsung dikalikan, karena variabel x-nya diketahui sama dengan 2. 2 buka kurung 3 dikali 2 min 7 plus 5. 2 6 min 7 plus 5. 2 6 min 7 min 1 plus 5. 2 dikali negatif 1 min 2 plus 5. Berapa hasilnya? 3. Berarti F bundaran G X, X-nya 2, hasilnya 3. Ada yang bertanya? Lemes banget ya. Coba berdiri dulu ya, berdiri. Biar nggak lemes, coba berdiri dulu. Semuanya berdiri coba. Biar nggak lemes sebelum Bika melanjutkan materi. Oke. Bika punya clue. Do, re, mi, fa. Oke. Do, baris kanan sendiri do, re, mi, fa. Paham ya? Oke. Sesuai dengan kata-kata Bika, kalau Bika nyebut do, berarti yang berdiri hanya do. Kalau Bika sebut re, berarti yang berdiri re. Oke? Oke, sekarang duduk. Paham ya? Re, mi, fa, do. Oh, yang telat, siap-siap nanti ya. Re, do, mi, fa, re, mi, do, fa, re, mi, do, re, fa, mi, fa. Do, re, mi, fa. Oke, kan udah gak ngantuk ya, teman-teman, buat kita semua ya. Udah gak ngantuk kan? Oke. Kita lanjut, masih sanggup ya? Itu baru 2 fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Sekarang ke 3 fungsi. Kalau yang tadi Bika tuliskan di situ, di PowerPoint ada H bundaran, J bundaran, H bundaran G bundaran fx boleh dituliskan gini. H-nya di luar, G bundaran f X. Saya
Atau boleh dituliskan juga H-nya di luar, G-nya dikeluarkan lagi, F X. Nah, boleh pakai yang ini, boleh pakai ini, sama. Nah, sekarang Bika pakai soal itu, ya. Bika pakai soal ini. Jika misalkan lagi di sini X-nya 2X plus 1. Ya, Hx-nya 2X plus 1. Maka kalau yang diminta H bundaran G bundaran F, maka mau pakai cara yang mana? Nyari G bundaran F dulu ya. Kita coba ya. G bundaran F dulu. Maka yang di luar G F X. Berarti G-nya lihat fungsinya 3 gak kurung F X terus min 7. Fx-nya ganti sesuai dengan soal yang diketahui. 3 buka kurung 2x plus 5 min 7. Kalikan biasa. Berapa hasilnya? 6x plus berapa? 3 kali 5 15 min 7. Ini berarti 6x 15 kurangi 7 18 8. Hasil G bundaran Fx. Nah, kita kaitkan terhadap H. Berarti ini ketikkan H. Lihat lagi H-nya 2 buka kurung. G bundaran F-nya ganti yang sudah dikerjakan 6x plus 8 plus 1 kali 12x plus 16 plus 1. Maka hasil akhirnya 12x plus 17. Jadi H bundaran G bundaran Fx hasilnya 12x plus 17. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya, Cung? Bisa? Oke. Kalau ini sudah bisa, kita lanjut mencari nilai fungsi yang diketahui 3 fungsi, Fx, Gx, dan Hx. Oke, coba perhatikan, ada contoh soal lagi. Jika diketahui Fx sama dengan 2x min 4, Gx 3x plus 2, dan Hx sama dengan 5x min 1. Carilah fungsi komposisinya F bundaran G bundaran H. X-nya bisa ganti dengan angka 1. Ya, tadi kan udah nyoba ya, nyari fungsinya. Sekarang nyari nilai fungsi komposisi. Oke, diketahui dulu apa itu? Fx-nya berapa? 2x plus 4. Oh, min 4. Oke, berarti Gx-nya 3x plus 2. Hx-nya 5x min 1. Yang ditanyakan F bundaran G bundaran H. Jika misalkan X-nya 1 ya. Langkah-langkahnya sama seperti mencari fungsi komposisinya. Jadi jabarkan F bundaran G bundaran H. Sini 1 ya. Jadi F-nya di luar, yang di dalam kurung G bundaran H. Di sini 1 ya. Oke, kerjakan yang ini dulu. Jadi G bundaran H dengan X-nya 1, maka G H1. Lihat fungsi G-nya. Nah, berarti 3 H1 plus 2. Fungsi hanya ditulis dulu sebelum X-nya diganti dengan angka 1. Fungsi hanya 5X min 1 plus 2. Oke, ini tidak boleh dikalikan ya. Berarti 3 buka kurung 5, X-nya ganti dengan angka 1. 5 kali 1 min 1 plus 5 kali 1 5 min 1 plus 2. Nih, kerjakan dulu. 3 kali 4 plus 2. 3 kali 4 12 plus 2. Jadi G bundaran H1 hasilnya 14. Ini sudah mendapatkan hasil 14. Sekarang F-nya. Berarti F. Nah, F-nya berapa itu?
Lihat fungsinya 2. G bundaran H-nya hasilnya tadi berapa? 14. 2 kali 4. 2 kali 14. Berapa? 28. 14 plusnya itu min 4. Ini min 4. Berapa hasil akhirnya? 24. Nah, kalau yang tadi kita mencari fungsi komposisinya, kalau yang ini jika X-nya diketahui angkanya, itu kita mencari nilai fungsi komposisi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jika di sini ada lembar kerja peserta didik di mana kalian dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bika buat. Berarti dimulai dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Oke, coba cek lembar kerja yang Bika sudah bagikan. Langkah pertama, kerjakan lembar kerja sesuai dengan petunjuk ya. Petunjuk yang ada yaitu yang pertama, kalian baca dengan baik dan dengan teliti. Tapi sebelum mengerjakan, tuliskan nama kelompok. Berarti kelompok 1, 2, sampai 6 ya. Tinggal kamu masuk kelompok yang mana. Terus jangan lupa tuliskan nama anggotanya masing-masing. Ya, jika ada yang sakit, tetap dituliskan tapi diberi keterangan sakit atau izin. Itu ya. Terus Bika kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan. Ya, kalian bisa gunakan bahan ajar atau buku paket yang ada. Jika ada yang bingung atau ingin bertanya, boleh dengan cara angkat tanganmu. Bu, saya mau bertanya. Boleh, nanti Bika menuju kalian. Oke, ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan lembar kerja kalian? Oke, dikerjakan. Ini siapa? Hasil tapi. Sudah 20 menit buat diskusi. Ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang pertama kelompoknya Retno. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bresna Permata. Nama saya Vita Amelia. Nama saya Renanda Cinta Novelia. Nama saya Zafira Udesya Tunsa. Nama saya Retno Susianti. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Jadi teman-teman, ini kita mengerjakan satu nomor. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 4, 9x sama dengan 5 min 2x, hx sama dengan min 3x. Ditanya f bundaran g, x-nya adalah 5. Sebelum mencari x yang 5, kita pertama-tama mencari f bundaran g dulu. F bundaran gx sama dengan f gx, f-nya adalah 3. Untuk gx-nya, kita memakai yang di sini, 5 min 2x. Ditulis 5 min 2x plus 4. 3 dikali 5 sama dengan 15. Min 3 dikali min 2 sama dengan min 6x plus 4. F bundaran G dengan x 5 sama dengan min 6x plus 19. Jadi setelah mencari F bundaran G, X, nanti kita cari F bundaran G dengan X itu diganti sama 5. Jadi itu F, terus G, ini jadi 5, terus ini 3, karena F-nya di sini kan terusnya kan 3. Terus jadi G-nya itu G terus 5 ditambah di plus 4, karena itu plus 4, F-nya itu 3x plus 4. Terus di sini tuh F-nya itu 3 5 min 2 dikali 5 plus 4. Jadi itu 3, 5, 2 kali 5 itu kan 10. Jadi 5 min 10 plus 4. 5 min 10 itu kan jadinya min 5. Di sini tuh 3 min 5 plus 4. Jadi min 15 di plus 4, jadi itu kan min 11. Oke, ini hasil presentasi dari kelompok 5. Ya, adakah yang memiliki jawaban yang berbeda dari kelompok 5? Ada. Oke, berarti kelompok 4 siap mempresentasikan hasilnya ya.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5, dari F bundaran GX, dia menghasilkan suatu hasil 15 plus 4 berarti 19 min 6X. Dan di mana jika X-nya 5 dari kelompok 5 itu hasilnya min 11. Nah, di sini Bika belum akan mengatakan benar atau salah ya. Nanti Bika akan bahas setelah kelompok 4 presentasi. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nihan Julana Fitri 24 dan Saya Naila Ayu absen 20. saya Aprilia Halimatu absen 2. Saya Tiara Nur Aziza absen 32. Jadi untuk yang pertama ada F bundaran G X F GX 3 5 min 2X plus 4 15 min 6X plus 4 jadinya 19 min 6X. Yang kedua, F bundaran G 5 sama dengan F bundaran G 5 sama dengan 3 bundaran 5 3 terus jadinya 5 min 2X plus 4. Terus 3 jadinya 5 kali 5 karena 5-nya ini pindah ke sini dikurangi 2 plus 4. Terus habis itu 3 jadinya kan 5 kali 5 itu 25 dikurangi 2 plus 4 hasilnya 23. Terus tinggal 3 dikalikan 23 ditambah 4 hasilnya 64 tambah 4 sama dengan 73. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Di sini sudah ada hasil kelompok 5 dan kelompok 4. Bisa kalian lihat dari hasilnya berbeda. Kita cek dari kelompok 5. Jika diketahui fungsi fx-nya itu 3x plus 4, gx-nya 5 min 2x, hx-nya min 3x, yang ditanyakan f bundaran g dengan x nilainya 5, maka langkah pertama lihat f gx, berarti yang di luar kan f. Lihat fungsi fx-nya. Ya, 3, berarti gx-nya tinggal dimasukkan 5 min 2x plus 4. Maka hasil akhir f bundaran g dengan x-nya 5 sama dengan min 6x plus 19. Antara kelompok 5 dan kelompok 4 sama. Lanjut ya. Antara kelompok 5 dan 4 hasil f bundaran g-nya sama. Ada kelompok lain yang berbeda? Cung. Gak apa-apa, berapa hasil? Boleh. Yang penting hasil ini sama. Sama. Oke, kelompok lain sama juga. Oke, aman ya, sama ya. Kita cek. Yang satu hasilnya negatif 11, yang kedua 73. Bedanya di mana, Bu? Kita lihat. Kita cek dari kelompok 5 dulu. Di sini yang diminta X-nya 5, maka G5. Tapi lihat fungsi GX-nya dulu. 5 min 2X. Berarti X-nya diganti dengan angka 5. 3 dalam kurung 5 min 2 kali ditambah 4. 2 kali 5 itu 10. 5 kurangi 10 itu min 5. Tinggal dikalikan biasa. Hasilnya min 15 plus 4 sama dengan min 11. Ini hasil dari kelompok 5. Kelompok 4 kok jauh ya Bu hasilnya? Di mana bedanya? Kita cek. Nah, dilihat dari 1, 2, 3 langkah sama. Cuman bedanya di kelompok 4 yang harusnya dikali 5 di bagian mana? Di bagian 2-nya, bukan di bagian 5-nya. 5 kan konstan, berdiri sendiri ya. Jadi sudah terlihat bedanya di sini. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi dari hasil kelompok 5 dan 4 presentasi, yang pertama F bundaran G-nya min 6x plus 19, jika x-nya 5, hasilnya negatif 11. Itu ya. Ada yang memiliki hasil lain lagi? Cung, nggak apa-apa. Berapa hasilnya? Oh, hasil lain lagi 49. Berarti salah penghitungan di gx-nya. Ya. Oke, sudah presentasi, sudah diskusi. Bagi kelompok 5 kita kasih aplaus, dia mengerjakan dengan baik. Oke. Bagi kelompok 4 pun sama, sudah berusaha mengerjakan dengan baik. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, untuk Bu Ika mengetahui sejauh mana kalian paham dengan fungsi komposisi, Ika akan sajikan soal kuis, dikerjakan sendiri-sendiri dalam waktu kurang lebih 10 menit. Semuanya sudah dapat kertas dari Ibu ya? Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absennya.
soal yang pertama diketahui fx sama dengan 3x min 4 dan gx sama dengan 2x plus 6. Tentukan fungsi komposisi dari f bundaran gx dan f bundaran g, x-nya bernilai 4, itu nomor 1. Sedangkan nomor 2, jika diketahui fungsi komposisi seperti berikut. fx-nya 2x plus 1, gx-nya 3x min 3, dan hx-nya 5x plus 5. Tentukan fungsi komposisinya, yaitu dari f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g, itu tambah lagi sendiri ya, bundaran h dengan x sama dengan 3. Oke, waktu habis untuk mengerjakan, sudah 10 menit. Perwakilan kelompok kumpulkan ke depan, ditaruh di meja ibu. Ya. Sebelum Wika tutup pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapatkan? Materi tentang fungsi komposisi. Dari fungsi komposisi kalian belajar apa? Mencari fungsi komposisinya dan mencari yang satu lagi, nilai komposisinya. Ya, itu ya. Kita sudah dapatkan itu. F bundaran Gx sama dengan F Gx ya, rumusnya. G bundaran Fx sama dengan G Fx dan F bundaran G bundaran Hx F G Hx. Itu pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya masih fungsi komposisi, tapi ya, sudah diketahui hasil fungsi komposisinya, kalian mencari salah satu fungsinya. Contohnya ya, diketahui fungsi F bundaran Gx-nya sudah ada soalnya. Terus diketahui Gx-nya sudah ada, kamu nyari Fx-nya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Oke, sebelum Wika tutup, coba berdiri dulu. Ya, lemaskan tangan dulu. Oke, lemaskan tangan. Udah, hadap ke kiri, ke arah temanmu. Seperti baris kereta api. Oke, pijat temanmu. Oke, pijat temanmu. Oke, sudah terasa enak yang udah dipijat? Terus balik, yang belum dipijat, kebalikannya yuk. Ya, sudah relax ya. Oke, stop. Oke, duduk kembali. Oke, Vika pengen uji apa ya, konsentrasi kalian sebelum Vika tutup. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, 2, 4. Kan masih ada suaranya. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran matematika untuk hari ini yaitu fungsi komposisi selesai. Dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya di hari berikutnya. Tetap semangat. Dan jangan lupa tersenyum. Yang paling utama apa? Jaga kesehatan. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini sambillah kita pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melakukan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, Bu Ika. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Pak Koko Nur Santo Sukmawardhani. Selamat siang, Pak Koko. Kemudian rekan sejawat saya ada Ibu Ika Rosdiana Dewi. Selamat siang, Bu Ika. Selamat siang. Baik, Bu Ika, langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan obrolan pasca observasi yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya di kelas 11 kecantikan dan sifat 1 yang berjumlah 36 siswa yang semuanya adalah perempuan ya, gitu. Sebelum saya menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin di pertemuan kemarin di kelasnya Bika, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah kemarin saya buat ya pada waktu observasi ini. Yang pertama saya menanyakan bagaimana perasaan Ibu Ika setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin.
Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, Bu, di kelas 11 kelas 1, saya sedikit malas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna dan mesti ditindaklanjuti serta dievaluasi untuk mencapai pembelajaran kita. Berarti ada yang masih kurang begitu ya, ketika Bu Ika berada di kelas itu harus ada yang disempurnakan. Lalu bagaimana perasaannya Bu Ika ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kehadiran supervisor di dalam ruang kelas ya, kelasnya Bu Ika kan kemarin saya sempat hadir di sana yang mungkin sebelumnya tidak pernah gitu ya, hanya di satu waktu saja saya hadir di kelasnya Bu Ika mengikuti pembelajaran dari awal sampai Ibu, jujur saja tegang Ibu. Yang awalnya yang biasa itu ngajar sendiri dari mana-mana, terus Ibu datang atas kehadiran supervisornya untuk mengamati pembelajaran saya dari beberapa jam saya mengajar. Tapi dengan adanya waktu berjalan, semakin kesini semakin lancar dan sesuai dengan rencana apa yang direncanakan, sesuai dengan modul ajar yang sesuai dengan jam waktu tepat sesuai. Oke. Baik Bu Ika, selanjutnya mungkin bisa diceritakan kembali sama Bu Ika kemarin itu pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu di kelas 11 kecerminan dan kelas 1 itu ada tujuan ya, ada tujuan, kemudian ada model, ada metode, ada strategi, dan ada area pengembangan yang dilakukan di kelas 11 kecerminan dan kelas 1 pada waktu saya mungkin bisa diceritakan kembali oleh kita bagaimana proses pelaksanaan. Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah saya sudah membuat Ibu merencanakan pembelajaran di modul ajar, di mana di dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran. Saya ambil dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan prosedur fungsi dari dua fungsi atau lebih. Terus yang kedua menentukan nilai fungsi tersebut. Dari tujuan pembelajaran tersebut itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan belajar siswa. Di mana sebelumnya saya sudah memberikan tipe soal, di mana sudah dibagi menjadi anak yang nilai tinggi, sedang, rendah. Dengan adanya itu, saya membuat lembar kerja peserta didik dengan tipe yang berbeda-beda. Terus saya memberikan materi kepada peserta didik berupa bahan ajar yang saya buat, lalu ditambah lagi buku paket yang anak-anak bisa diperkus itu, terus memberikan video pembelajaran sebagai gambaran anak tentang materi fungsi komposisi itu sendiri seperti apa. Lalu dengan adanya lembar kerja peserta didik di situ saya bisa melihat kegiatan anak berdiskusi, memberikan pendapat dalam kelompoknya, terus ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya tersebut dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kelompok yang Oke. Ya, berarti kemarin itu model pembelajarannya adalah model pembelajarannya PTL, kemudian bagaimana berdiferensiasi, konten, proses dan produknya. Ya. Kemarin saya lihat sudah berjalan dengan baik ya proses pembelajaran. Jadi yang kita lakukan sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah kemudian di catatan saya itu sudah sesuai, ada beberapa hal yang disampaikan juga waktu observasi juga sudah tampak ya semua itu khususnya untuk sintak-sintak yang ada dalam PPL, dalam pembelajaran PPL kemarin anak juga sudah diajak untuk berdiskusi, kemudian melakukan presentasi dan ada juga evaluasi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan hambatan ini ya Bu Ika ya, dari proses pembelajaran yang sudah Bu Ika laksanakan kemarin itu hambatan yang terjadi itu apa? Hambatan yang kemarin dalam pembelajaran itu pengenalan kelas, dan di mana dalam pengenalan kelas tersebut terlihat sekali mana anak yang aktif, mana anak yang kurang aktif. Ditambah lagi ketika anak diskusi itu, di mana anak yang lebih pintar itu lebih aktif daripada anak yang kurang. Dan anak yang kurang dalam pembelajaran tersebut cenderung diam itu jadi hambatan saya
ketika memberikan materi pada materi fungsi komposisi. Berarti hambatan-hambatannya sudah ditemukan sama Bika ya, tadi tentang pengelolaan kelas, kemudian anak-anak yang kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung, gitu ya. Ini nanti tindak lanjut yang mau dilakukan oleh Bu Ika ini untuk sementara waktu seperti apa? Untuk tindak lanjut yang saya lakukan itu dimana sebelum melangkah ke pembelajaran yang lebih baik lagi, saya akan berkomunikasi dengan teman sejawat jadi untuk saling sharing dengan masalah pembelajaran yang saya alami dan mendapatkan hasil yang nantinya akan dipakai untuk pembelajaran berikutnya. Ya, jadi nanti akan melibatkan rekan sejawat begitu ya, karena mungkin kan kasusnya bisa sama, bisa saja berbeda, itu nanti akan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sejawat, gitu ya, dan bisa menjadi bahan diskusi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik Bu Ika, ini terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi tadi, menurut Bu Ika itu alasannya apa kok bisa hambatan itu bisa terjadi? Secara pribadi menurut Bu Ika itu seperti apa? Secara pribadi dengan adanya hambatan itu mungkin pertama dilihat dari materinya yaitu fungsi komposisi, mungkin bagi anak kan baru paham gitu ya. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan prosedur yang ada sudah lebih belajar, dan ternyata ada beberapa anak yang masih kesulitan. Itu dimulai muncul hambatan itu. Nah, terlihat lagi ketika anak sudah berdiskusi, di mana sesuai dengan tingkatannya ada tinggi, rendah, sedang. Nah, terutama anak yang rendah itu lebih cenderung diam daripada anak yang dengan tingkat yang tinggi. Makanya yang lebih proaktif itu anak yang kemampuan tinggi, sering bertanya, terus sejauh apa mereka melangkah dalam melaksanakan atau menjawab lembar kerja presentasi tersebut. Nah, ketika nanti anak presentasi, nah kebetulan sekali anak yang mempunyai kemampuan tinggi, dia yang terutama untuk maju itu lebih utama, lebih cepat angkat tangan dia. Bu, saya aja Bu yang maju. Nah, tapi kalau lihat kan ada tingkatan sedang gitu ya Bu. Nah, tingkatan sedang antara mau maju sama tidak maju itu belum terlihat. Apalagi anak yang memiliki tingkatan yang rendah itu lebih cenderung diam. Dan untuk mengerjakannya bertanya tetap bertanya, cuma untuk proses pengerjaannya lebih lambat daripada tingkatan yang lain. Ya, tadi disebutkan bahwa diferensiasi ini dilakukan berdasarkan kemampuannya, ya, berbeda kelompok. Ini memang sudah dikelompokkan dari awal berdasarkan asesmen awal, gitu ya. Dari yang kelompok rendah, ada kelompok sedang, ada kelompok tinggi, ya. Ini berkaitan dengan keaktifan siswanya tadi juga sudah disampaikan kalau yang kelompok rendah itu lebih banyak pasif, gitu ya, anak-anaknya ya. Untuk menangani anak-anak yang pasif ini yang dilakukan oleh Bu Ika selama ini di dalam kelas itu seperti apa? Untuk sementara sih saya melakukan kegiatan dengan anak yang pasif, dia dengan cara memancing di dalam kelompok tersebut. Dia bingungnya di sekolah mana soalnya saya pancing, dan ternyata ada beberapa anak dalam kelompok tersebut yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Yaitu mulai anak bisa aktif walaupun itu sedikit. Terus saya pindah ke kelompok lainnya, naik sedikit dari ke yang sedang. Nah, itu yang sedang saya menjelaskan sedikit tapi langsung bisa. Jadi makanya ketika nanti masuk ke presentasi anak lebih antusias baik tingkatan yang rendah maupun yang sedang, jadi tidak fokus ke yang tinggi. Jadi itu sudah menemukan solusi gitu ya, kita itu sudah menemukan solusi untuk menghadapi anak-anak yang mereka memang sedang aktif di kelas begitu ya, untuk yang berada di kelompok rendah, di kelompok sedang, di kelompok tinggi itu juga sudah ada penanganannya sendiri begitu ya, kita sudah melakukan hal itu. Oke, baik Bu Ika. Ini ide-idenya sudah sangat luar biasa ya, Bu Ika tadi yang disampaikan dan sudah dilaksanakan. Ini sudah sesuai dengan catatan yang saya buat dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas BK ya, kemarin pada waktu saya ikut pembelajaran dari awal sampai akhir.
kemudian dengan strategi, kemudian dengan model pembelajaran itu juga sintak-sintaknya itu yang juga sudah dilakukan dengan baik. Kemudian beberapa hambatan yang tadi disampaikan juga sudah kemarin terlihat kalau kegiatan belajarnya hanya dikuasai oleh beberapa saja ya, terutama yang berada di kelompok yang tinggi. Untuk kelompok yang rendah itu masih keterlibatannya itu masih perlu ditingkatkan begitu ya. Jika itu sudah solusinya berkaitan dengan masalah yang terjadi di kelas 11 kecantikan dan mungkin seperti itu dulu ya Bu Ika ya, untuk kemudian pasca observasi kita. Selanjutnya Pak Kukuh akan memberikan umpan balik atau tanggapan berdasarkan hasil obrolan kami di kegiatan pasca observasi. Silakan Pak Kukuh. Terima kasih Pak Ahmad nih tadi sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah melalui proses mulai diawali dari pra-observasi dahulu, kita fokus ke pengembangan yang dilakukan untuk kita, kemudian melewati sesi observasinya, dan sekarang kita sudah pasca coaching bagus dari Bumiling tadi, mana ini bisa melihat seluruh potensi yang ada di kita, dan kita juga bisa melihat apa yang ada di diri kita sendiri dan apa yang kita belum dimunculkan. Itu juga kita sudah lebih luas dalam melihat seluruh keadaan di kelas, sehingga betul sekali tadi yang area pengembangan yang kita inginkan sudah dilihat bersama-sama dan terutama oleh kita sendiri, sehingga kita nanti bisa menerapkannya dengan pembelajaran. Itu untuk dulu ini tadi sudah bagus untuk coachingnya. Di sini dari awal tujuan dan diakhiri dengan kesepakatan dan kesimpulan dengan jawab juga sudah ada, di mana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan juga pertanyaan-pertanyaan tematiknya itu benar-benar menggali ya, sehingga kita lebih bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang ingin. Kebetulan juga tadi banyak itu ya yang terkait dengan bagaimana Bumiling mencoba untuk menguatkan kita dalam istilahnya dan membuat optimis dalam pembelajarannya, sehingga di situ juga peran coachingnya juga sangat bagus dalam pembelajarannya tadi. Dan sudah kemarin itu aja ada 8 poin yang sudah terlaksana dengan baik, secara umum sudah bagus. Kita mendapatkan hasil positif, mendapatkan manfaat positif. Bumiling sudah selamat sudah bisa melaksanakan supervisi akademik dengan lancar dan seperti itu aja mungkin. Terima kasih Pak Kukuh. Terima kasih Bu Ika sudah membersamai saya pada kegiatan pasca observasi dan baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian kegiatan pasca observasi kita pada kesempatan kali ini untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.